Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Hanya dua tempat yang disediakan oleh Allah untuk kita manusia di akhirat nanti, surga dan neraka. Untuk masuk neraka, nauzubillah min dzalik, jangankan merasakan azabnya barang sedetik sekalipun, membayangkannya dengan membaca tentang neraka di neraka jahanam di dalam Al-Quran, rasanya kita sudah tidak sanggup. Tentu sebagai seorang mukmin kita akan berjuang terus dalam hidup ini, bagaimana kehidupan ini bisa mengantarkan kita untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang surga, kalau kita baca di dalam ayat demi ayat dalam Al-Quran, maka seringkali kita temukan tatkala Allah sedang membicarakan tentang surga, seringkali diakhiri dengan firman-Nya, wa kana Allahu ghafurur rahim, atau inna Allaha ghafurur rahim. Ada dua sifat yang Allah yang selalu menyertai bahasan tentang surga, yaitu ghafurur rahim, Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Padahal kita tentunya sangat maklum dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah memiliki banyak sekali sifat kesempurnaan, bahkan tidak ada batasnya. Di antaranya ada 99 yang kemudian menjadi Asmaul Husna. Tapi kenapa kalau sudah bicara tentang surga, kok yang muncul hanya dua sifat Allah ini, Maha Pengampun, Maha Penyayang? Alhamdulillah, seorang ulama besar di Mesir yang sangat saya kagumi, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini, di mana dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwa memang mustahil ada seorang manusia bisa meraih surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Quran surat Fussilat ayat 32 secara zahar sekali Allah menyatakan bahwa surga itu adalah nuzulan min ghafurur rahim, anugerah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Maka kalau boleh saya tamsilkan bahwa untuk kita masuk surga itu kita memerlukan tiket. Maka tiket utamanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi dengan tiket itu hanya menjamin bahwa kita pasti akan masuk surga, belum menjamin apakah kita harus mampir atau tidak di neraka jahanam. Untuk tidak mampir di neraka, maka kita perlu dua tiket lagi, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara ampunan berarti kita berbicara dosa dari yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan melanggar aturan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara dosa, di dalam Quran surah Al Imran ayat 135 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah menjelaskan ada dua jenis dosa manusia. Yang pertama adalah dosa menzolimi diri sendiri. Dari istilahnya saja sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan dosa ini adalah perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah
yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan meninggalkan perintah atau melakukan yang dilarang, tapi yang rugi hanya dirinya sendiri. Tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh perbuatan dosa dia. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, begitu mereka sadar, mereka pun segera bertobat pada Allah dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Karena ini memang tergolong perbuatan dosa yang hanya merugikan diri sendiri. Tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh perbuatan dosa mereka. Dan memang pihak lain pada waktu itu belum lahir, keturunan Adam dan Hawa. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Yang melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, Adam dan Hawa. Kita manusia keturunan Adam dan Hawa tentu tidak harus memikul beban waris dosa dari Adam dan Hawa. Bagaimana mungkin saya harus memikul dosa Adam dan Hawa memakan buah khuldi, sementara jangankan memakannya, melihat buahnya pun saya belum pernah melihatnya. Inilah kemaadilan Allah SWT. An la taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah dituntut oleh Allah untuk memikul dosa orang lain. Untuk proses tobatnya, contoh dosa menzalimi diri misalnya dengan sengaja seseorang meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban berhaji misalnya. Siapa yang dirugikan? Tidak ada kecuali dirinya sendiri. Untuk proses tobatnya ini relatif lebih mudah dibanding jenis dosa yang kedua. Dia tinggal bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tobatnya memenuhi kriteria tobat nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan 5 kriteria utama diantaranya: menyadari, menyesali, kemudian memperbanyak berzikir dan beristighfar, lalu berazam, bertekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa itu, lalu membuktikan bahwa dirinya benar-benar bertobat dengan meningkatkan iman dan amal saleh, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, dan tobatnya tidak dilakukan saat sakratul maut, insya Allah tobat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua ulama sepakat, andai kata ibadah saum seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis dosa yang pertama ini dijanjikan pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis dosa yang kedua adalah dosa fahisah. Yang dimaksud dengan dosa fahisah yaitu perbuatan dosa seseorang karena melanggar aturan Allah, yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh perbuatan dosanya. Jenis dosa yang terbanyak adalah di bagian yang kedua ini. Mencuri misalnya. Jelas orang yang melakukan perbuatan mencuri itu sudah menzolimi diri dia, dan sekaligus menzolimi orang lain. Zalimun li nafsih wa zalimun li ghairi. Karena orang yang hartanya dia curi telah dia zalimi. Mencuri, korupsi, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, berbuat zalim dalam bentuk apapun, itu adalah termasuk dosa fahisah. Untuk proses taubatnya untuk dosa jenis yang kedua ini jauh lebih berat, di mana selain dia memenuhi 5 kriteria utama atau syarat utama untuk taubat nasuha yang tadi saya sudah jelaskan, dia terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan pihak yang dia zalimi, baru dia bisa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dalam Islam misalnya seseorang menzalimi orang lain, lalu kemudian dia tidak selesaikan dengan pihak yang dia zalimi, hak dia tidak kembalikan. Kalau perasaan mungkin dia tidak meminta maaf dan lain sebagainya, tapi tengah malam dia bangun, kemudian dia sholat malam, lalu sambil menangis dia berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya, tadi pagi saya baru saja menzalimi seseorang. Kalau mungkin saya bahasakan, kira-kira Allah akan mengatakan, selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Kalau sudah selesai silakan, kalau mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah luar biasa Allah menghargai hak manusia.
Bagaimana kalau dia tidak selesaikan? Itu berarti dia ingin diselesaikan di akhirat. Maka masuklah dalam kategori hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan, atadruna ma huwal muflis? Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Seorang yang mendengar pertanyaan Rasul ini dengan lugunya kemudian mengatakan, tentu saja yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Rasul pun tersenyum. Di akhirat tidak diperlukan uang. Masa untuk masuk surga harus bayar? Masa harus masuk neraka untuk disiksa harus bayar? Manusia yang bangkrut, kata Rasulullah, manusia yang melakukan perbuatan dosa fahisah lalu dia tidak selesaikan di dunia. Artinya dia ingin diselesaikan di akhirat nanti di hadapan hakim tunggal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara penyelesaiannya? Amal dia akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya, lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, sekarang baru saja diberikan kepada 5 orang yang dia zalimi, amalnya sudah keburu habis. Padahal yang dia zalimi ada 10 orang. Lalu bagaimana hak yang 5 orang lain? Yang 5 lagi. Maka kata Rasul, dosa dari 5 orang itu masing-masing akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, lalu ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim itu. Sudah amalnya habis, dosa orang ditumpukkan kepada dia. Inilah manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Bayangkan kalau yang dizalimi bukan 1, 2, 10 orang, tapi sekian ribu orang. Bayangkan kalau yang dizalimi itu 265 juta rakyat. Lalu mau masuk pintu surga dari pintu yang mana? Sayang sekali nilai Islam yang sangat mulia ini sudah lama terpisah dari kehidupan kita umat Islam. Kalau saja setiap muslim menyadari ini, mungkin setiap muslim akan berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang lain. Sebab itu akan panjang ceritanya. Kalau dia tidak mengaku dan siap untuk dihukum di dunia, dia akan menjadi manusia yang sangat bangkrut di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini lebih meyakinkan kita dan menyadarkan kita agar ke depan kita harus berhati-hati dalam berucap, bersikap, bertindak. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan, kebijakan dan keputusan kita membuat orang lain terzalimi. Sebab itu akan menjadi masalah bagi kita di dunia. Kalau tidak, menjadi masalah besar di akhirat nanti kalau kita tidak selesaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridainya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Meminta maaf kepada orang yang kita zalimi itu harus dengan akad yang jelas. Sebab dalam Islam setiap amaliyah manusia, hubungan antar sesama manusia itu harus dengan akad yang jelas. Jual beli jelas akadnya, utang piutang jelas akadnya, pernikahan pun jelas akadnya. Begitu juga maaf memaafkan, agar pihak yang dimintai maaf mengerti kesalahan apa yang dia perbuat, sehingga dia bisa mempertimbangkan apakah dia mau dengan ikhlas memaafkan atau tidak. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin rahimakumullah, terakhir di khutbah yang kedua ini saya ingin berpesan, karena saya lihat banyak di antara jemaah yang hadir yang masih muda-muda, yang sangat mungkin masih memiliki orang tua yang masih hidup di alam dunia ini. Andai kata kita merasa kita pernah menzalimi kedua orang tua kita pernah berbuat durhaka
pada kedua orang tua kita. Dua orang tua yang seharusnya kita cintai setelah Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ingin selamat dan diridha Allah, kita harus segera menyelesaikan itu semua. Sebab Rasul mengatakan, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar menurut Allah, maka jangan harap, kata Rasul, anak itu akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berpesan, kalau kita merasa bahwa kita pernah berbuat durhaka pada kedua orang tua kita dan belum kita lakukan ijabkan kabul, kecuali lebaran dengan basa-basi kita mengatakan mohon maaf lahir batin 00 dan sebagainya, saya yakin itu bukan ijab kabul yang benar yang dikehendaki oleh Islam. Maka jangan menunggu 1 Syawal, segera kalau mungkin segera temui kedua orang tua kita. Katakan kepada ayah, ayah, seingat saya pernah 5 kali berbuat durhaka pada ayah. Pertama, saya pernah melakukan ini. Kedua, saya berbuat itu. 3, 4, 5. Tolong ayah, maafkan saya, bebaskan saya dunia dan akhirat. Sampai ayah kita atau orang tua kita mengatakan, untuk 5 kesalahan yang kamu sebut tadi, ayah ikhlas memaafkan kamu dunia dan akhirat. Baru kita bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya ingat betul saya pernah bersuara tinggi beberapa kali, dan itu pasti menyakiti perasaan ibu. Hanya ibu diam. Karenanya tolong ibu, maafkan saya dan bebaskan saya dunia dan akhirat. Sebelum Allah menakdirkan yang lain, katakanlah kita meninggal dunia atau orang tua kita meninggal dunia, lalu kita mau apa? Mau menangis, mau menjerit di hadapan kuburannya, apa gunanya? Karena orang tua kita di alam barzah, bukan di kuburan. Mereka sudah tidak bisa mendengar lagi apa yang kita ucapkan, dan kita pun tidak akan pernah mendengar apakah mereka rela memaafkan atau tidak. Lalu bagaimana kalau ini memang sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi? Kata Rasul, hanya 1 peluang bagi anak yang pernah durhaka pada orang tuanya dan belum meminta maaf dan dimaafkan. Dia harus berusaha menjadi orang yang sesoleh mungkin. Lalu setelah itu dia jangan pernah berhenti dari mendoakan kedua orang tuanya di alam barzah. Mudah-mudahan doa yang mengalir dari anak yang soleh, yang kemudian menjadi anak yang soleh ini, akan menjadi penebus terhadap dosa yang belum termaafkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan ampunan bagi kita. Mudah-mudahan saum dan seluruh ibadah kita akan menjadi penghapus dosa, dengan kita diantaranya menyelesaikan dengan pihak yang pernah kita zalimi. Mudah-mudahan 1 Syawal nanti kita sempurna menjadi manusia yang beridul fitri, kembali pada fitrah kesucian, bebas dari dosa dan kesalahan, dan kita mudah-mudahan sudah memperoleh tiket untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama akhiri khutbah ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mendengar dan mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asyuhada'i was-salihin wa ma'an nabiyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa taqabbal sa'ira a'malina wa taqabbal du'ana
يا سامع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.